Halo Talovers. Ada kura-kura raksasa tuh. Gila, gede banget. Ternyata ini merupakan mega proyek kapal pesiar dari Arab Saudi. Pantes bisa bikin ginian, unlimited budget. Tapi kenalin dulu, kapal pesiar yang super gede ini bernama Super Yacht Pangeos. Pasti pada nggak tahu kan apa makna dari Pangeos? Ya, buat yang belum tahu, nama Pangeos sendiri diambil dari kata Pangea. Pangea apalagi sih? Nama Pangea ini adalah sebuah benua super besar yang ada pada jutaan tahun lalu. Konon katanya, benua ini ada pada zaman era Paleozoikum akhir dan awal Mesozoikum. Kalau emang benua, tapi kok bentuknya kayak penyu yang terapung ya? Ya memang, Lazzarini selaku desain kapal Pangeos yang berasal dari Italia ini sengaja ngasih bentuk yang berbeda dari kapal pesiar lain. Hal ini jadi gebrakan baru buat bentuk kapal yang gitu-gitu aja. Tapi keren ya kalau emang kapal ini benar-benar berhasil dibuat. Apalagi Pangeos jadi kapal buatan terbesar yang pernah manusia bikin. Dengan panjang 550 meter dan lebar 610 meter, wajar aja kalau kapal ini dapat gelar kapal terbesar di dunia. Ini mah udah mirip pulau. Dari tampak depannya aja terlihat di bagian kepala punya desain menyerupai penutup kepala khas orang Arab. Widih, jadi punya personal branding tuh kapalnya. Nah, buat di kepalanya itu udah pasti jadi tempat pusat komando buat ngontrol pergerakan kapal berbentuk penyu ini. Karena bentuknya penyu sudah pasti punya 2 sirip buat berenang. Karena siripnya lebar dan panjang, Lazzarini memanfaatkan space tersebut buat 38 unit villa. Namanya The Wings Villas yang punya pemandangan laut ketika berlayar. Selain pada siripnya, bagian cangkang juga terdapat 26 unit villa dengan fasilitas mewah yang dinamai sebagai super villa. Tapi itu bukan satu-satunya villa di Pangeos ini. Kurang lebih ada 62 unit villa tipe The Terrace yang bertebaran mengelilingi cangkang penyu di kapal pesiar ini. Apalagi The Terrace-nya ini menjorok ke laut, jadi bisa ngelihat sunset dan sunrise tentunya. Tapi males tinggal di villa. Ya udah, kalian bisa tinggal di hotelnya aja. Terus ada juga nih kios buat nyediain kebutuhan harian. Kira-kira Alfamart dan Indo April bakal buka di sini nggak ya? Duh, kayaknya bakal betah deh di sini. Gawat nih, bisa-bisa nggak mau pulang. Tenang-tenang, orang yang merancang kapal ini sudah mengantisipasi para penumpang yang saking betahnya pengen menetap lama di Pangeos Super Yacht ini. Tersedia rumah dengan desain modern sebanyak 50 unit dan rumah buat para sultan-sultan yang berkunjung sebanyak 20 unit. Gimana nggak buat sultan? Namanya aja Royal Palace Houses. Emang nggak bisa diremehin deh kalau orang-orang kayak di Arab bercandanya pakai bangun kapal pesiar segala. Bahkan nih, dalam rencana pembangunan kapal ini terdapat apartemen yang mengelilingi cangkangnya dengan berbagai tipe loh. Mulai dari apartemen biasa sebanyak 200 unit dan apartemen double-nya juga sebanyak 200 unit. Nggak sampai di situ aja. Buat yang lebih mewah, ada apartemen VIP sebanyak 16 unit dan apartemen eksklusif sebanyak 50 unit. Masih ada lagi nih buat yang suka pemandangan laut. Tersedia Marina Apartments yang mengelilingi seluruh bagian sisi kapal super mewah dan besar ini. Wah, denger gituan aja udah bikin kita berekspektasi tinggi sama kapal pesiar dalam hal fasilitas. Kira-kira bakal bikin kecewa nggak ya? Hei, mulutnya dijaga ya. Aduh, Arab Saudi mah jangan ditanya kalau soal fasilitas. Buktinya, buat Marina Apartemen terdapat kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang tamu, dan gym pribadi loh. Lebih wah lagi kalau dibandingin sama Villa The Terrace-nya. Udah ruangannya yang lebih luas, tersedia ruang makan, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan yang paling ikonik yaitu balkon yang menghadap ke laut. Tapi beda lagi nih fasilitas yang didapatkan sama apartemen VIP-nya.
Dari model udah jelas berbeda dengan ruang keluarga yang sangat luas. Nggak lupa pula 2 ruang kamar dan kamar mandinya. Sementara buat keperluan masak, dapurnya saling terhubung dengan ruang keluarga. Selain itu juga terdapat balkon buat ngopi-ngopi cantik. Nah, buat varian apartemen double-nya sendiri punya 2 lantai. Kalau di lantai satunya ada ruang tamu, dapur, toilet, dan meja makan. Sementara untuk lantai 2-nya dipenuhi sama 2 kamar serta toiletnya. Biar nggak naik turun kalau mau pipis. Kalau apartemen biasanya cuma dapat 1 kamar beserta kamar mandi, ruang tamu, meja makan, dapur, dan sofa. Buat sultan-sultan yang masih single, cocok sih ini kayaknya. Untuk tipe Wings Villa juga nggak kalah soal fasilitas. Di sana ada kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga, dapur, dan gym buat olahraga. Emang sih minim fasilitas dibandingkan sama super villanya. Toh super villa ini udah punya teras sendiri, taman pribadi, beserta kolam pribadi. Harganya pasti nggak murah lah. Apalagi buat fasilitas di dalam rumah yang juga cukup lengkap, seperti dapur, ruang makan, ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi, dan balkon. Selain fasilitas penginapannya, juga ada beach club loh buat clubbing-clubbing lucu. Kalau untuk para sultan-sultan yang datang naik helikopter, juga jangan bingung buat parkirin kendaraannya. Udah disediain kok landasan parkir pada bagian sirip belakang penyu raksasa ini. Nah, kalau mau shopping nih, juga bisa karena sudah tersedia mall di atas kapal ini. Jadinya kaum sosialita anteng-anteng aja nih tinggal di kapal Pangeos ini. Nggak sampai di situ aja, kapal ini juga menyediakan wisata virtual loh di teras Yacht Pangeos dengan token digital NFT. Wih, canggih bener ya fasilitasnya. Dengan segala serba-serbi fasilitas yang super mewah dan canggihnya ini, udah pasti dong bobotnya nyampe ribuan bahkan puluhan ribu ton. Makanya kapal pesiar mewah Pangeos ini dipasang 9 unit mesin. 3 unit pada sirip bagian kiri, 3 unit juga buat sirip bagian kanan. Masing-masing 1 unit mesin buat sirip belakang dan 1 unit mesin pada ekor. Banyak banget ya mesinnya. Belum lagi kekuatan mesinnya yang punya output sebesar 16.800 horsepower tiap unitnya. Jadi kapal ini bisa melaju dengan kecepatan 5 knot. Masih pelan ya? Ya, ini kan kapal pesiar. Ngapain sih kenceng-kenceng? Uniknya lagi nih, kapal ini memakai penggerak bertenaga listrik, jadinya ramah lingkungan. Sumber listriknya berasal dari panel surya yang terpasang di cangkang atas dan pembangkit listrik tenaga ombak yang terpasang pada sirip depan kapal. Duh, perancangnya hebat bener ya. Ya walaupun hebat, buat mengeksekusi proyek ini butuh persiapan sampai tahun 2033. Belum lagi pengerjaannya yang memakan waktu selama 8 tahun. Mentok-mentok kalian baru bisa nyoba di tahun 2041 lah. Itu pun kalau pekerjaannya nggak molor. Selama waktu pekerjaan itu, Arab Saudi harus merogoh kocek sebesar 8 miliar US dollar atau setara dengan 125 triliun rupiah.